بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman yang saya hormati, kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita dari kitab Adabul Mufrad, buah karya Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahmatullah taala alaih. Kita akan mengambil hadis berikutnya, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, masih terkait tentang bab birrul walidil musyrik. Beliau membawakan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Saya bacakan: An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala ra'a Umar radhiyallahu anhu hullatan siyara tuba'u faqala ya Rasulullah ibta' hadhihi falbasha yawmal jumu'ah وإذا جاءك الوفود أي الوفود قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلال فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها وتكسوها فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Umar alias bapak beliau pernah melihat, dalam artian Ibnu Umar pernah melihat bapaknya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau melihat hullah. Jadi maksudnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menceritakan bahwa bapak beliau yaitu Umar bin Khattab, Abu Hafs, pernah melihat hullah. Hullah itu pakaian, ya. Pakaian yang bagus, satu style gitu ya, atas bawah. Ya, siyara, ya, yang bergaris-garis, ya. Ya, garis-garis kuning itu siyara. Kemudian tuba'u, yang pakaian tersebut dijual. Faqala ya Rasulullah, maka Umar mengatakan ketika melihat pakaian itu, Umar mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ibta' hadhihi, belilah ini ya Rasulullah, pakaian bagus ini belilah ya Rasulullah. Menunjukkan beliau senang kalau Rasul menggunakan pakaian yang bagus gitu ya. Senang kalau nabinya, gurunya menggunakan pakaian yang bagus. Ibta' hadhihi, belilah ini ya Rasulullah. Ya. Dan untuk diketahui, siyara itu adalah pakaian satu style yang ada sutranya gitu kan. Ya, ada sutranya. Dan besar kemungkinan di sini sutranya dominan. Bukan sekedar bordiran sedikit gitu.
tidak dominan, tapi besar kemungkinan yang dimaksud di sini pakaian tersebut dominannya dari apa? Dari harir, dari apa? Sutra. Dijual. Maka Umar mengatakan, belilah ini ya Rasulullah, falbasha yaumal jumu'ah. Pakai dia, kenakan dia ya Rasulullah di hari Jumat, pas Jumatan gitu ya. Pakai dia ya Rasulullah. Wa idza ja'akal wufud, dan juga pakai dia apabila datang kepadamu apa? Tamu-tamu agung, tamu-tamu besar atau tamu-tamu ya terhormat gitu ya. Entah kepala suku atau siapa, utusan atau siapa. Kau sambut dengan pakaian ini ya Rasulullah. Biar kau kelihatan bagus, rapih, berwibawa dan seterusnya. Qala innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Nabi SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang menawarkan agar pakai pakaian tersebut yang terbuat dari sutra tersebut. Nabi bersabda, hanya saja yang memakai pakaian ini adalah orang yang tidak mendapatkan bagian kelak di akhirat. Siapa yang maksudnya yang nggak punya bagian di akhirat? Siapa yang dimaksud di sini? Pakaian orang kafir. Yang nggak ada bagian di akhirat nanti orang kafir. Mereka yang pakai. Ya. Kemudian dalam hadis ini dilanjutkan ceritanya Abdullah bin Umar, fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam minha bihulalin. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan, dihadiahkan kepada beliau ya, pakaian yang terbuat dari sutra, hullah, yaitu pakaian satu setel atas bawah gitu ya. Matching warnanya biasanya, kalau satu setel kan matching warnanya biasanya ya, atas bawah sama. Dan juga terbuat dari sutra. Fa'arsala ila Umara bihullah. Ya, kalau hulal berarti banyak. Jadi enggak satu yang dihadiahkan kepada Nabi. Berarti ada beberapa style gitu kan. Dihadiahkan, dikirimkan buat beliau. Maka salah satu dari maksudnya satu style lah dari pakaian tersebut itu dikirim kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Padahal pakaian ini terbuat dari apa? Sutra. Kasus sebelumnya Umar apa? Ya, nyuruh beliau, minta beliau untuk beli pakaian yang terbuat dari sutra itu, malah beliau bilang apa? Ini pakaian orang yang enggak dapat bagian kelak di akhirat. Jadi pakaiannya orang kafir gitu. Menunjukkan beliau ya secara tidak langsung mengatakan ini haram kita pakai, enggak boleh, dari sutra masalahnya. Nah, di sini malah kasusnya ketika beliau dikirimkan pakaian terbuat dari sutra seperti itu, malah dikirim ke siapa? Siapa tadi? Umar bin Khattab. Kira-kira menurut antum Umar bin Khattab kaget enggak di sini? Heran enggak? Ya pastinya. Ya. Tadi dia nawarkan kepada Rasul enggak mau lah. Sekarang malah ngirimin gitu kan. Rasul ngirimin pakaian terbuat dari sutra satu setel buat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqala kaifa albasuha? Bagaimana? Dia katakan, ya Rasulullah, gimana aku pakai ini pakaian yang terbuat dari sutra ini? Ya, waqad qulta fiha ma qulta. Dan sungguh kau telah berkata tentang sutra ini apa yang telah kau katakan. Ya, kau bilang ini pakaian orang yang enggak punya bagian nanti di akhirat. Haram berarti enggak boleh. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Inni lam u'tikaha litalbisaha." Lah aku kan enggak ngasih kau untuk kau pakai. Yang haram itu laki-laki pakai pakaian sutra, makainya yang haram. Aku kan ngasih engkau kata Rasul bukan untuk kau kenakan, untuk kau pakai pakaian dari sutra ini, enggak. Ya. Walakin tabi'aha. Tapi aku kasih engkau agar kau apa? Jual dia. Kau jual. Menunjukkan dari sini boleh enggak jual pakaian sutra secara hukum? Hukumnya menjual pakaian sutra boleh enggak? Boleh. Ya, menjual pakaian sutra ya boleh. Mau laki mau perempuan jual boleh gitu. Yang dilarang apa? Memakainya gitu kan. Ini Rasul bilang, aku kasih engkau untuk kau jual, lumayan fulusnya gitu kan ibaratnya. Kau jual. Ya. Menunjukkan bolehnya menjual ya pakaian yang terbuat dari sutra, ya.
Karena dilarangnya pakaian sutra itu bukan karena zatnya, ya. Bukan karena zatnya, ya. Yang mencintai Allah Ta'ala, tapi karena wasf. Dalam artian dia tidak diperbolehkan oleh Rasul untuk dipakai oleh siapa? Oleh laki-laki. Karena di situ ada unsur menyerupai apa? Perempuan, dan juga tasyabuh menyerupai orang-orang kafir, karena orang kafirlah, ya, kalangan laki-laki orang kafir, mereka pakai sutra itu biasa nggak? Biasa, kafir, nggak ada halal, nggak ada haram gitu ibaratnya kan, ya. Maka itu ilat pengharamannya, bukan karena zat kain sutranya, oh ini haram nih karena zatnya gitu, enggak haram, suci bersih dia enggak, bukan karena zatnya, ya. Karena sekali lagi dia tidak dilarang karena zatnya. Seperti kalau khomer kan memang dia dilarang karena zatnya haram, ya enggak? Zat khomer itu memang haram. Yang cintai Allah Ta'ala, ya. Kemudian ikhwatul Islam atau apalah yang lainnya, misalnya ya berhala misalnya, enggak boleh dijual beli, ya, enggak boleh dijual beli berhala itu, ya, mencintai Allah Ta'ala, ya, haram karena zatnya. Ya, karena di situ ada sesuatu yang atau perkara yang haram dijual bukan karena zatnya, tapi karena karena ya pensifatannya. Contohnya dikarenakan dalam memakai barang tersebut yang mau dibeli tersebut, kalau memakainya ada unsur tasyabuh menyerupai orang-orang kafir atau menyerupai wanita, seperti apa? Pakaian sutra. Jadi diharamkannya pakaian sutra itu bukan karena zatnya, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan karena zatnya, ya. Atau misalnya contoh lain, orang jual pedang atau golok, ya, ya, senjata gitu kan, mungkin pedang atau golok dijual, tapi jualnya di zaman atau di waktu sedang banyak terjadi huru-hara, konflik misalnya kan di tengah-tengah masyarakat. Maka di waktu itu menjual pedang dalam kondisi banyak huru-hara, konflik, ya, perang antar kampung, di waktu itu hukumnya apa kata para ulama fikih? Haram, ya. Di saat musim-musim orang saling bunuh, diharamkan. Padahal hukum asal menjual pedang, pisau, golok, ya, di luar waktu terjadinya konflik gitu kan, boleh apa boleh apa tidak? Boleh. Ya, lagi aman-aman, anteng-anteng kayak sekarang ini aman-aman di Cilangkap atau di Tabu Apus, aman-aman, ada orang jual golok di depan sana pinggir jalannya, enggak masalah. Tapi misalnya naudzubillah Bambu Apus sama Cilangkap lagi perang. Oh, berderet orang di pinggir jalan luar jual apa? Jual apa? Padahal sama-sama muslim. Itu berderet di pinggir jalan sini orang jual golok. Di waktu itu enggak boleh. Enggak halal penghasilan jual belinya, itu enggak boleh. Sama saja menjadikan kondisi semakin apa? Semakin parah, ya. Makin banyak orang saling bunuh, korban bergelimpangan dan seterusnya, mencintai Allah Ta'ala karena masing-masing punya senjata dan seterusnya. Jadi di sini bukan diharamkan menjual beli pedang bukan karena zatnya yang haram, tapi kenapa? Kondisinya adalah kondisi lagi genting. Paham maksudnya? Cuma itu dibahas oleh ulama fikih yang mencintai Allah Ta'ala. Kemudian walakin tabi'aha, kau jual kata Rasulullah SAW, au taksuaha, ya, kata beliau, walakin tabi'aha au taksuaha, akan tetapi untuk kau jual atau kau pakaikan ke orang lain yang bukan muslim. Kau pakaikan untuk orang lain, pastinya yang bukan muslim, ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dijelaskan oleh para ulama, atau kau pakaikan maksudnya di sini adalah pakaikan kepada orang-orang yang memang boleh untuk dipakaikan sutra. Siapa contohnya yang boleh pakai sutra cuma? Perempuan, terus siapa? Anak kecil yang belum balik, biar ganteng, cakep, cantik. Boleh nggak pakai? Antum duitnya banyak nih. Banyakan duit, putri antum apa? Atau anak laki-laki bahkan masih kecil. Boleh nggak pakaikan pakaian sutra? Secara hukum fikih boleh.
Tapi mungkin akan jadi fitnah kalau jamaah kita ya, yang pakaikan anaknya dari pakaian sutra itu udah gemeling, udah kayak apa tuh? Ya, ya ada unsur apa ya? Nampak-nampakkan kekayaan atau apa gitu kan kalau di kalangan kita ya. Tapi terlepas dari hukum fikihnya boleh. Anak kecil belum balik, laki maupun perempuan dipakaikan pakaian dari sutra. Dia boleh, nggak masalah. Yang haram tuh kalau sudah apa? Balik. Ya, udah balik nggak boleh. Atau siapa lagi yang boleh pakai pakaian sutra walaupun sudah berjenggot? Walaupun sudah dewasa, siapa? Ah? Itu kita bicara Islam dulu. Orang yang punya penyakit hikkah. Hikkah itu penyakit gatal ya. Seperti dulu kasus sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau kena penyakit gatal, ya, kemudian diberikan rukhsah keringanan oleh Rasulullah SAW untuk memakai pakaian dari sutra, jadi sutra yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu yang dibolehkan. Jadi kalau kita dikasih kain sutra misalnya, ya boleh kita berikan ke orang-orang tersebut. Maksudnya dipakaikan ke orang-orang tersebut. Mencintaikan Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian, ikhwatal Islam, fa'arsala biha Umaru ila akhin lahu min ahli Makkah. Maka oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu, pakaian yang dikirimkan atau dihadiahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut yang terbuat dari sutra itu dikirim oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada saudaranya. Saudara di sini pasti yang dimaksud adalah saudara yang ada hubungan darah. Ya. Bukan saudara ya di kalangan apa? Orang kafir secara umum. Tapi orang kafir yang ada hubungan darah dengan Umar. Bukan maksudnya saudara sesama kafir gitu, enggak. Karena orang kafir enggak bisa dikatakan saudara secara secara Islam gitu ya. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh dikatakan orang kafir saudara kita, orang Nasrani misalnya, jangan. Ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi ini pasti yang dimaksud adalah saudara apa? Entah saudara kandung, ya. Yang jelas ada hubungan darah, bukan orang kafir secara umum. Paham maksudnya cuma? Tapi ada saudara Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang memang apa? Ada hubungan darah, terus dia adalah masih kafir, belum masuk Islam. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu kirim pakaian itu, hadiahkan kepada saudaranya tersebut yang masih kafir tersebut, dia mencintai karena Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya. Yang jadi syahid di sini dalam bab ini adalah bahwa Umar bin Khattab dengan mengirim radhiyallahu anhu, dengan mengirim pakaian sutra itu kepada siapa? Saudaranya yang kafir tersebut, berarti di sini Umar radhiyallahu ta'ala telah menyambung apa? Apa pembahasan kita? Silaturahim dia. Menunjukkan bahwa silah dengan saudara yang kafir tetap harus disambung, yang mencintai. Apalagi silah tersebut adalah silah terdekat. Ya, ini siapa? Ibu dan bapak. Wajib untuk disambung. Lihat di sini, kalau seandainya ya silah dengan atau hubungan dengan rahim berupa saudara saja, ya boleh untuk disambung dengan memberikan hadiah dan yang lainnya, gitu ya. Bagaimana kalau silah tersebut adalah apa? Silah terdekat. Siapa tadi? Ibu dan bapak. Pastinya lebih aula, lebih utama, lebih didepankan untuk disambung. Orang saudara aja ibaratnya yang kafir, tetap kita boleh menyambung silaturahim ibaratnya. Dengan apa? Dengan mereka. Walaupun mereka kafir. Bagaimana dengan orang tua yang masih kafir? Maka diperbolehkan untuk kita menyambung silah dengan mereka, berbakti dengan mereka berdua, walaupun mereka masih kafir. Yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi dengan sebab kita menyambung silah dengan mereka, bisa jadi menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah. Ya, Masya Allah ya, saudara kita yang Islam ini, kakak kita atau adik kita atau anak kita, dia Muslim tapi Masya Allah gitu ya, nggak pernah lupa gitu kan. Berarti agamanya benar dong ini. Dia nggak tinggalkan kita, dia nggak dan seterusnya nyuekin kita, enggak.
Bisa jadi dengan sebab itu dia berpikir dan berkata bahwa berarti agama yang dia pegang ini agama yang baik berarti. Boleh juga nih dikepoin. Bisa jadi sebab hidayah. Yang mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Taib. Jadi fa'arsala biha Umaru ila akhin lahu min ahli Makkah. Ya. Umar mengirim pakaian dari sutra tersebut kepada saudaranya. Saudara nasab ya. Saudara nasab maksudnya. Yang tinggal di kota Mekah. Qabla an yuslima, sebelum saudaranya itu masuk Islam. Berarti ini mengindikasikan ya ujung-ujungnya saudaranya tersebut masuk Islam nantinya. Ini disebutkan qabla an yuslim, sebelum dia masuk Islam. Berarti masih kafir dikirim. Berarti boleh kita kasih kalau kita punya pakaian sutra nih, kita punya saudara yang masih kafir, boleh diberikan kepadanya sebagaimana yang antum tadi jawab ya. Jadi apa? Boleh diberikan kepadanya. Karena orang kafir ya kafir yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada larangan bagi mereka gitu kan. Ya untuk pakai pakaian sutra dan sebagainya. Namanya juga kafir. Tidak ada aturan ibaratnya yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Apa aja halal gitu kan. Kemudian ikhwatal Islam yang saya hormati. Kita bacakan penjelasan dari Syekh. Ya hafizahullah ta'ala. Sekitar bulan Desember kalau nggak salah. Pensyarah kitab ini akan datang ke Cipayung insyaAllah ya. Ada daurah ya Dr. Hussein bin Audah Al-Awaisyah hafizahullah taala. Sebentar lagi beliau akan datang untuk mengisi daurah ya seminar untuk para dai, para ustaz ya dari seluruh Indonesia. Ya, beliau mulai menjelaskan di sini Ra'a Umaru radhiyallahu anhu, tadi penjelasan umum dari saya. Ya, tadi yang saya sampaikan penjelasan umum dari saya pribadi. Sekarang saya bacakan penjelasan dari Syekh. Ra'a Umaru radhiyallahu anhu hullatan siyara. Ya, kalau ada yang saya pernah sampaikan jadi terulang ya enggak masalah. Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah melihat hullatan siyara, yaitu pakaian satu setel siyara, ya. Yang saya sudah sebutkan tadi siyara itu artinya adalah apa? Sejenis pakaian yang ada garis-garis berwarna kuning yang apa? Tercampur dengan harir, yaitu sutra, terbuat dari sutra. Jadi enggak pure sutra tapi bisa jadi dominan sutra. Kemudian jangan cintai karena Allah Subhanahu wa taala tuba'. Pakaian itu dijual ya. Sedang dijual gitu kan. Nah, di dalam sebagian riwayat jamaah yang saya hormati, itu disebutkan bahwa, riwayat yang sahih juga, bahwa pakaian tersebut dijualnya di mana? Inda babil masjid. Dijualnya di dekat pintu masjid. Bagian dalam apa luar? Luar. Depan pintu masjid dijualnya. Yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang dari sini, dari riwayat yang lain ini yang menunjukkan bahwa pakaian sutra itu dijualnya di depan masjid, yaitu di dekat pintu bagian luar. Kalau bagian dalam haram, nggak boleh. Haram, nggak halal itu jual belinya, nggak sah jual belinya. Nah, ini dijualnya di bagian luar dari pintu masjid. Ini jadi dalil ulama, sebagian ulama faqih, para ulama faqih, ya, yang mengatakan bahwa boleh berjual beli ya di sisi pintu masjid di bagian luar. Berarti berdasarkan pendapat ini yang dikatakan area masjid itu adalah area dalam ini. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Ini yang dikatakan masjid. Ya nggak boleh kita jual beli di sini, hatta online. Haram. Banyak orang nggak sadar nih kadang-kadang di dalam masjid dia lagi itikaf, lagi apa, dia online jual beli, ya check out, Tokopedia atau apa, Shopee atau dan yang lainnya di dalam masjid deal-dealan, haram, nggak boleh, jangan cintai sunata. Ya, yang boleh dalam masjid itu bayar utang, karena bukan akad jual beli ya. Yang dilarang dalam hadis itu jual beli. Yang kalau bayar utang boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, antum mau bayar utang sama si fulan, kebetulan sama-sama di masjid, nih utang anak. Nggak boleh. Boleh kalau bayar utang.
ya, nggak masalah. Yang nggak boleh itu apa? Jual beli. Jangan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau dijualnya di bagian luar, di depan pintu masjid mungkin, tapi di bagian luar yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kecuali para ulama bilang kalau seandainya sampai bikin sempit orang susah lewat masuk ke dalam masjid karena dia jualannya dekat pintu gitu kan. Maka di waktu itu nggak boleh, ya. Apabila dia harus menjadikan dia jualan depan pintu masjid menjadikan sempit jalan orang susah masuk dan seterusnya. Atau karena nizam atau peraturan di masjid itu dari pihak DKM tidak membolehkan. Oh kan boleh, dalam hadis boleh tuh. Umar pernah lihat apa orang jualan sutra depan pintu masjid tuh berarti boleh dong. Iya tapi kami punya aturan nggak boleh di sini Pak. Kata nggak boleh di waktu itu. Karena DKM punya pertimbangan gitu kan. Ya. Maka di waktu itu nggak boleh untuk dia jualan. Kalau memang ada aturan dari pihak pengurus masjid bahwasanya nggak boleh jualan di situ. Mencintai karena Allah SWT. Adapun di dalam masjid maka jelas kita katakan haram. Ya, Nabi sampai mendoakan orang yang jual beli di dalam masjid, la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah nggak ngasih untung sedikit pun bagi jual belimu ini. Didoakan oleh Nabi supaya nggak dapat untung sama sekali. Ya, menunjukkan keharaman. Begitu juga ya yang sering antum dengar juga tidak boleh kita mengumumkan barang hilang di masjid. Dulu di kampung ana jemaah, karena mungkin nggak tahu ilmunya ya. Itu kalau ada sapi hilang, itu diumumin di masjid. Di masjid diumumin. Ya, sapi bapak fulan dimalingin, larinya ke arah sini perkira, woi. Tidak boleh mencintai sunata. Sampai Nabi menyuruh kalau ada orang ngumumin barang hilang di masjid, doakan. Ya, yang mengumumkan itu bilang, la raddahallahu alaik. Ay ilaik. Semoga Allah nggak balikkan barangmu. Coba sampai segitunya. Saking dilarang kerasnya ngumumin barang hilang di masjid. Barang saya hilang, saya umumin di masjid. Nggak boleh. Kecuali dikecualikan oleh para ulama kalau pihak masjid. Dia kan bukan pihak masjid kan bukan dia yang hilang barangnya, tapi dia penanggung jawab di masjid, ya. Maka yang saya ketahui dari fatwa para ahli ilmu, seingat saya bahwa kalau dari pihak masjidnya yang ngasih tahu, ya, maka tidak masalah karena bukan pihak masjid yang kehilangan barang, ya. Ya. Yang dimaksud dilarang di situ adalah orang yang kehilangan barang dan dia mengumumkan di masjid. Nah, ini yang nggak dibolehkan. Dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kajian tuh sebelum kajian nggak boleh makan sesuatu yang agak mengandung minyak. Jadi kayak gini suara saya susah keluar. Nggak nyaman. Tadi sebelum saya berangkat saya ganjel pakai roti. Roti apalah itu istri. Jadi kayak serak-serak gitu jadinya. Mungkin roti itu kan ada digoreng kan ya? Atau gimana tuh? Ada ngandung minyaknya kali. Allah musta'an. Sering kali. Kadang-kadang lupa gitu kan. Karena butuh ganjel aja gitu buru-buru. Kemudian jemaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Sebagian ulama mengatakan ini memperluas sedikit permasalahan tentang halaman masjid. Gimana kalau jual beli di halaman masjid? Ya, ini juga majal khilaf di antara ulama, perselisihan di antara ahli ilmu. Boleh nggak jual beli di halaman masjid? Oh, di sana nah, halaman masjid, sekeliling lah halaman masjid. Boleh nggak jual beli di situ? Buka stand atau apa? Ya, ini juga majal khilaf di antara ulama. Allah Ta'ala alam, kalau seandainya, saya lebih condong ya, kalau seandainya di depan pintu masjid persis saja, berdasarkan hadis tadi, itu boleh, apalagi di halaman masjid. Lebih boleh lagi gitu. Lebih rukhsah lagi. Lebih boleh lagi. Mencintai Allah Ta'ala. Berdasarkan hadis yang sudah kita sampaikan. Lebih boleh lagi berarti. Sebagian mengatakan, oh enggak boleh. Di halaman masjid juga jual beli. Ya. Kenapa? Karena
pernah ada kasus di Sahih Bukhari disebutkan oleh Ibnu Hajar ketika menjelaskan di Kitabul Adzan ya, pembahasan tentang adzan di Sahih Bukhari itu. Nabi SAW mendapati ada sahabat yang habis makan bawang merah. Gak boleh kan orang yang makan bawang merah datang ke masjid kan? Itu termasuk udzur itu. Orang yang bau mulutnya ya mengganggu orang di masjid karena makan sesuatu yang menyengat. Ya silahkan dikiaskan sekarang apa? Ya udut, ya apalagi, ya jengkol, ya dan seterusnya. Karena akan mengganggu apa? Mengganggu orang yang beribadah, ingin khusyuk. Kadang-kadang sebagian imam bilang waladhdallin, amin. Udah semeter kanan, semeter kiri kecium. Itu mengganggu. Dan malaikat lebih-lebih lagi terganggu. Ya, jangankan saudara kita yang syirik kanan, malaikat terganggu. Innal malaikata tata'adza mimma ta'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu merasa risih, terganggu dengan apa yang anak Adam terganggu dengannya. Kalau antum terganggu dengan aroma yang gak sedap dari mulut orang yang lagi sholat, gak bersihin mulut, gak bersiwak, gak sikat gigi, gak kumur-kumur yang ya, cukup gitu ya sebelum sholat sehingga mengeluarkan bau, ketahuilah malaikat juga terganggu. Dalam sebagian hadis, kalau orang sholat dan baca ayat Al-Quran, semakin ada malaikat mendengarkan dia dari belakang. Semakin panjang dia baca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dalam sholatnya, malaikat semakin mendekat. Tambah lagi makin dekat, tambah lagi makin dekat. Kata Rasul, hatta yad'a fahu ala fihi. Sampai malaikat itu meletakkan bibirnya di bibir orang yang lagi baca Al-Quran di dalam sholatnya tersebut. Jangan cintai. Saking cintanya, senangnya malaikat terhadap orang yang baca Quran. Apalagi dalam sholat dia baca. Makanya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwa waktu paling afdol baca Quran itu kapan? Di dalam sholat. Ketika sholat. Itu paling afdol baca Quran itu. Ya, dan malaikat senang sekali dia mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, tapi kalau bau mulut enggak karuan, ya, naudzubillah. Maka malaikat, anak-anak Adam aja terganggu, ya, apalagi malaikat. Lebih-lebih lagi terganggu. Dia mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang makan bawang merah, kemudian kecium oleh Nabi SAW, diusir oleh Nabi SAW. Ya, diusirnya kemana? Ke kubur Baqi, ke area pemakaman kubur Baqi. Antum tahu, yang pernah haji atau umrah tahu kan posisi kubur Baqi. Kalau ini kiblat, misalnya Masjid Nabawi, di sebelah situ ya. Ya, kalau dari arah saya ini ya sebelah kanannya kan. Diusir ke sana. Ya. Kenapa enggak diusir ke halaman masjid? Nah, ini jadi dalilnya sebagian mereka yang mengatakan halaman masjid bagian dari masjid. Berarti enggak boleh jual beli di halaman masjid. Katanya bahwa mereka mengambil istinbat dari riwayat ini bahwa kalau seandainya halaman masjid bukan bagian dari area masjid, mestinya Nabi mengusirnya hanya ke halaman masjid. Tapi diusirnya kemana? Ke kubur Baqi. Paham nggak maksudnya jemaah? Berarti halaman masjid bagian dari masjid. Tapi ini istisyahat yang kurang kuat jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala. Ini kan hanya istinbat. Ya. Kalau hadis yang tadi kan jelas. Benar-benar jualan depan pintu masjid. Jelas, sarih. Maka wallahu alam ketika ditanyakan kepada saya misalnya mana yang lebih kuat, maka Allah alam boleh gitu kan, yang lebih kuat. Tapi sekali lagi DKM juga punya hak untuk melihat kondisi yang ada. Kalau misalnya dibuka pintu jualan, wah ini udah jadi kayak pasar rame hiruk pikuk, orang ibadah nggak khusyuk, menghalangi jalan lalu lalang. Ya DKM di waktu itu punya apa? Punya otoritas untuk apa? Tidak mengizinkan. Walaupun secara hukum fikih boleh jualan. Gitu. Tapi kalau misalnya yang jualan itu dibatasi jumlahnya sehingga keberadaan mereka tidak mengganggu aktivitas orang ibadah, maka di waktu itu tidak masalah. Wallahu taala a'lam.
Kemudian jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Syekh melanjutkan penjelasannya, ya. Tadi belum bunyi kan? Belum kan? Belum, alhamdulillah. Beliau melanjutkan bahwasanya faqala ya Rasulullah, ketika Umar radhiyallahu taala anhu melihat pakaian tersebut dijual di depan pintu masjid, maka dia katakan kepada Rasul tadi, kita sudah sinyalir tadi tapi kita bacakan dari syarah Syekh di sini. Ibta' hadhihi, belilah ini ya Rasulullah. Pakaian sutra ini bagus untuk kau pakai ya Rasulullah. Belilah kata Umar radhiyallahu taala. Falbasha yaumal jumu'ah. Lihat, faedah-faedah kita tarik sedikit-sedikit, ya, kita tarik faedah, pelajaran. Pakailah di hari Jumat. Apa yang antum bisa tarik faedah jemaah? Kan di pakaian tadi apa? Bagus. Pakailah hari Jumat. Apa faedah yang bisa ditarik? Terlepas dari hukum haramnya tadi kan. Tapi ketika pakaian ini adalah pakaian yang bagus, Umar senang seandainya Rasul pakai untuk sholat Jumat. Apa yang antum bisa tarik pelajaran? Kalau sholat Jumat, usahakan apa? Pakaian yang paling bagus, paling rapi. Kalau ada yang paling mahal, keluarin dah. Gitu. Ya. Itu. Nah, baru bunyi dia. Jadi, disunnahkan kita, dianjurkan kita di hari Jumat, karena hari Jumat itu adalah hari raya pekenan kita, ya kan? Kalau Idul Fitri, Idul Adha, hari raya tahunan kaum muslimin. Untuk setiap pekan, hari raya kita adalah apa? Jumu'ah. Hari yang dulu ditawarkan oleh Allah kepada Bani Israel, orang Yahudi, tapi mereka tolak. Azan dulu baru saya ceritakan sedikit, insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sedikit selipan faedah aja jemaah, sering kita dengar bahwa hari Jumat ini adalah hari raya kita ya. Yang sebenarnya asalnya bukan hari kita. Ya, asalnya adalah hari untuk orang-orang Yahudi, orang Bani Israel, Yahudi. Jadi dahulu mereka sok minta gitu ya sama Musa alaihissalam, nabi mereka. Nabi yang paling banyak disebut namanya dalam Quran ya. Paling banyak disebut Nabi Musa alaihissalam. Ya, seabdul Nabi Bani Israel itu ya Nabi Musa. Banyak enggak Nabi Bani Israel? Banyak. Tapi yang paling utama siapa? Musa alaihissalam. Maka mereka bilang, wahai Musa, tolong mintakan kepada Allah agar ngasih kami satu hari yang kami fokus nyembah Allah di hari itu. Jadi kami nggak kerja. Karena di hari itu kami mau jadikan hari ibadah fokus gitu. Kalau yang nelayan nggak turun cari ikan, nangkap ikan enggak. Gitu. Ya. Maka Allah wahyukan kepada Musa alaihissalam, bilang hari Jumat buat kalian untuk hari ibadah. Selain itu monggo kerja. Tapi bukan namanya Bani Israel kalau enggak ngeyel. Enggak bangkang, bantah. Semau-maunya. Enggak. Kami enggak mau hari Jumat. Padahal pilihan dari siapa? Dari langit, dari Allah. Tapi bangkang enggak mau. Sudahlah kami pilih hari sendiri. Mereka pilih hari Sabtu. Ya. Mereka pilih hari Sabtu. Karena hari Jumat mereka campakkan, ya sudah. Akhirnya diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan terima kasih orang Yahudi yang tidak mau menerima hari Jumat. Padahal hari Jumat itu sangat spesial. Hari Jumat Allah menciptakan Adam. Hari Jumat Allah memasukkan dia ke surga. Hari Jumat Allah turunkan dia dari surga. Hari Jumat Allah terima taubatnya Adam alaihissalam. Hari Jumat sangkakala ditiup, kiamat gitu ya. Banyak keutamaan hari Jumat itu. Ya, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu ya yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang matahari terbit di hari itu adalah hari
Jumat kata Nabi SAW, fihi khuliqa Adam, di hari itu diciptakan Adam. Wa fihi nufikha fihi, di hari itu ditiupkan ruh. Wa fihi udkhilal jannah, hari Jumat dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, di hari Jumat dia dikeluarkan dari surga. Wa fihi tiba alaihi, di hari Jumat diterima taubatnya Adam alaihissalam. Wa fihi mat, di hari Jumat juga Adam itu meninggal. Banyak keutamaan hari Jumat. Kiamat pun hari Jumat. Ya. Tapi ditolak oleh mereka, nggak mau. Mereka ambil hari Sabtu. Itu pun mereka setelah milih sendiri banyak tingkah. Sehingga ada satu kaum yang disebut dengan istilah Ashabus Sabt. Ya. Di mana mereka namanya suku Ailah gitu kan. Suku Ailah, orang-orang yang tinggal di pinggir pantai. Ya. Jadi karena mereka memilih hari Sabtu sebagai hari ibadah, fokus, nggak boleh kerja, nggak boleh menangkap ikan, maka Allah uji mereka dengan hari Jumat itu, hari Sabtu itu, ketika mereka nggak turun nangkap ikan, itu pagar-pagar rumah mereka yang di pinggir pantai ditabrak-tabrak sama ikan, ikannya naik. Paham maksudnya? Ujian nggak itu? Tapi nggak boleh karena mereka udah memilih hari Sabtu sebagai hari ibadah, nggak boleh ngambil. Ya, ya. Bukan berarti antum hari Sabtu nggak boleh mancing, mas. Antum nggak suka mancing. Ya, itu orang Yahudi dulu ya. Maka apa jemaah cintai Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, akhirnya mereka berpikir untuk, ini sedikit faedah aja ya, saya selip sebelum kita lanjut. Mereka berpikir untuk bikin helah gitu. Helah itu ya politik gitu ya, tipu daya. Bagaimana caranya? Supaya hari Sabtu tetap dapat ikan gitu kan. Caranya Jumat sore mereka pasang apa? Jaring. Ketika air pasang, dipasang apa? Jaring. Ikan-ikan terpenjara nggak tuh? Ya, nanti pas surut ikannya terpenjara nggak? Nah, ketangkep pula. Hari Sabtunya mereka nggak keluar ibadah, tapi apa? Jaring mereka udah jogrok. Tetap aja nggak itu nangkap ikan namanya. Nipu daya siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya, nanti pagi Jumat baru pagi Ahad baru diambil. Mereka menipu daya Allah Azza wa Jalla. Allah murka, mereka tidak menepati janji. Katanya nggak akan berburu atau tidak akan menangkap ikan hari Sabtu, hari khusus untuk ibadah gitu. Berarti mereka ingkari dengan cara bikin helah seperti itu, tipu daya seperti itu. Maka Allah murka dan merubah mereka menjadi tampang-tampang babi dan kera. Waja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Allah jadikan sebagian mereka itu, jadi enggak semua ya, tapi sebagian mereka, maksudnya suku Ailah itu yang tinggal pinggir pantai itu, Allah jadikan sebagian mereka itu menjadi babi-babi dan monyet. Kalau saya tidak keliru, sebagian ulama tafsir menyebutkan yang tua-tuanya dirubah jadi tampang babi, yang muda-mudanya jadi tampang kera. Jadi orang-orang yang soleh hidup, orang beriman yang soleh di waktu itu yang hidup, heran. Biasanya mereka ya siang hari pada aktivitas keluar, kok pada sepi, nggak keluar. Gitu. Ternyata itu dalam 3 hari itu sedang proses, apa bahasa kita jemaah? Perubahan itu apa namanya? Lagi proses inkubasi. Apa namanya? Kalau kepompong jadi kupu-kupu apa namanya itu? Istilahnya dalam ilmu metamorfosis apa namanya? Jadi dalam proses perubahan jadi tampang babi dan monyet. Tapi kita orang Islam harus adil jemaah. Enggak boleh kita katakan orang Yahudi yang sekarang nih berarti mereka nih anak-anak babi sama monyet juga. Enggak. Kita harus adil. Ya, idza qultum fa'dilu, kalau kalian ngomong ya adil gitu kan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencian kalian terhadap satu kaum, kita benci Yahudi jemaah, tapi jangan kebencian kita terhadap orang Yahudi membuat kita enggak adil dalam bicara. Berarti Yahudi-Yahudi yang di Palestina sekarang tuh itu anak babi sama monyet semua turunan. Enggak sah, enggak sahih, enggak benar.
Salah juga kita kalau seperti itu. Kenapa jemaah? Karena suku Ailah, orang-orang suku Ailah yang dikutuk oleh Allah jadi babi dan monyet itu setelah mereka dikutuk jadi babi dan monyet itu semuanya mati. Nggak ada yang sisa satu orang pun. Semuanya lantas mati. Berarti ada keturunannya nggak? Nggak ada. Di keturunan yang jadi babi dan monyet itu nggak ada. Jelas ini? Jadi kita harus adil. Kita benci-benci tapi harus adil dalam berbicara. Harus sesuai dengan fakta dan realita gitu kan. Jadi akhirnya Jumat itu menjadi apa? Hari raya orang Islam, Muslim. Makanya kalau dari dulu, orang Islam dari dulu itu ya liburan itu orang Islam ya hari Jumat. Sekarang kita udah terkontaminasi oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Yahudi Sabtu, Nasara hari Ahad. Kita libur itu secara tidak langsung kita, saya jamaah kalau nggak setuju ya, secara tidak langsung kita kayak ikut serta walaupun kita insya Allah nggak ada yang niat untuk libur karena mengagungkan hari Sabtu ya, atau libur hari Ahad karena mengagungkan hari Ahad, mendukung Nasrani gitu. Enggak, bukan karena itu insya Allah, karena peraturan negara aja mungkin ya. Tapi kalau ada yang memang ya kita pilih hari Sabtu atau Ahad, Muslim padahal harusnya kita punya keyakinan libur kita itu hari Jumat gitu. Sehingga Jumat itu memang orang khusus untuk ibadah, apa kan? Siap-siap untuk Jumatan dan seterusnya, ya kan? Harusnya seperti itu. Karena memang Jumat itu hari raya kita, jemaah. Libur hari raya cocoknya layaknya libur gitu kan. Fokus ibadah gitu kan. Cuman ya itulah kita, ya. Tanpa sadar kita terkontaminasi lah. Atau mungkin kalau bagi kita yang sudah paham ya terpaksa gitu kan. Karena memang peraturan di negara kita ya libur Sabtu Ahad gitu kan. Mencintai SWT. Saya salut dengan sebagian saudara-saudara kita yang mereka punya kuasa di perusahaan mungkin, dia punya power, maka apa? Ya kan saya nggak tahu bagaimana itu hukumnya, urusannya dengan pemerintahan. Kalau satu perusahaan misalnya bosnya punya kebijakan libur hari Jumat. Kalau sebagian ikhwan-ikhwan yang punya bengkel-bengkel atau apa itu, saya lihat mereka liburin hari Jumat karyawannya itu, Sabtu Ahad malah kerja gitu kan. Ya, saya nggak tahu itu dengan pemerintah bagaimana urusannya, apalagi perusahaan-perusahaan besar. Apakah itu bermasalah? Kalau tidak bermasalah, betapa cakepnya kalau kita liburin karyawan kita hari Jumat, benar-benar Islam benar gitu kan. Ya, mencintai SWT. Walaupun itu saya lihat memang agak sulit ya di negeri kita karena udah kondisi ya udah seperti itu peraturannya dan seterusnya. Saya nggak tahu diawali dari kapan itu. Ya. Yang jelas jangan sampai kita libur hari Sabtu Ahad itu niatnya karena mengagungkan hari Sabtu dan Ahad yang merupakan hari raya atau hari ibadah bagi Yahudi dan Nasara. Bukan itu niat kita ya. Itu. Barakallahu fiikum. Kemudian jangan cintai karena Allah Tabaraka Ta'ala sedikit lagi. Ya, faedah yang kita bisa tarik dari hadis tadi sekali lagi bahwa Umar minta Nabi untuk pakai pakaian bagus itu hari Jumat, menunjukkan bahwa kita dianjurkan hari Jumat itu pakai pakaian yang rapi, yang bagus. Ya. Ada hadis yang bagus, mungkin kita akhiri dengannya kajian kita, bahwa Nabi SAW dalam hadis Abu Daud, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, bahwa dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala qala, dua-duanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita alaihi salatu wassalam? Man iktasala yaumal jumu'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumat. Ada ulama yang menafsirkan mandi di sini dalam artian apa? Mandi junub. Ini jadi alasan hujjah umum sebagian mereka yang menganjurkan dan menyunnahkan hari Jumat untuk campur suami istri gitu kan. Ya. Jadi siapa yang mandi ya iktisal hari Jumat, mandi besar, sebagian mereka membawa kepada mandi besar karena habis bercampur gitu kan. Siapa yang mandi di hari Jumat, wala bisa min ahsani thiyabihi, ya nih syahidnya. Dan dia menggunakan atau memakai pakaian dia yang paling bagus gitu, di hari Jumat itu. Paling bagus dia pakai.
Ya, agak miris kadang-kadang kita ngelihat sebagian pemuda terutama sholat Jumat ya seonone gitu. Kayak kaos oblong, pendek kadang-kadang. Sehingga ketika sujud ya tombongnya yang hitam kelihatan kadang-kadang. Ya, naudzubillah. Cintai sunnah ta'ala. Ya usahakanlah kalau sholat jangan pakai ya kaos ya pendek. Giliran kondangan udah Masya Allah, udah batik yang paling mahal keluar. Rapih. Ya. Giliran menghadap raja di raja, Allah Azza wa Jalla, mau bisik-bisik sama Allah, mau munajat, pakai oblong-oblong. Tombongnya kelihatan pula saking pendeknya. Ya agak sopan dikit lah kita sama Allah gitu kan. Mencintai sunnah ta'ala. Jangan seonone gitu kan. Seadanya. Kita lagi menghadap Allah masalahnya jemaah. Ya. Mana berani untuk menyambut menteri dengan pakaian seperti itu. Allah Jalla wa'ala. Ya. Allah lebih berhak untuk kita agungkan dibandingkan makhluk. Jadi dia mandi hari Jumat dan dia pakai pakaian yang paling bagus. Wa massatiban dan dia apa? Pakai wewangian. Sunnah. Pakai wewangian. Ya. Pakai wewangian, massatiban. Minyak wangi. Atau wallahu alam sekarang orang lebih simpel yang pakai spray gitu ya. Terus kalaupun ada alkoholnya 0, sekian persen maka itu dimaafkan. Kata Syekh Albani memfatwakan ya yasirul kuhul ma'fuun an. Alkohol yang persentasenya sangat sangat nihil, sedikit sekali. Ya, itu dimaafkan. Dan dia kan enggak dikonsumsi, hanya untuk apa jemaah? Hanya untuk membuat supaya nyebar gitu ya. Setelah itu dia nguap kan, maksudnya hilang gitu. Maka dimaafkan kan. Dan saya lebih tenang dengan pendapat Syekh Albani. Kayak saya, apalagi tiba-tiba saya yang waktu kadang mepet-mepet, jemaah buru-buru atau apa, kadang kajian, belajar apa, cepat sholat, ya buru-buru mau kajian kemana, pakai buka dulu minyak wangi. Butuh waktu cuma cintai. Maka saya sengaja memang oleh istri dibeliin minyak wangi yang pakai spray itu, seret-seret cepat udah berangkat. Udah. Ya, nggak masalah. Tapi kalau ya antum ya mau pakai yang nggak pakai alkohol sama sekali, ya ahsan gitu. Lebih selamat, lebih bagus. Tapi jangan haramkan orang yang pakai spray gitu. Karena itu dimaafkan. Kalau semuanya antum, yang sedikit-dikit juga haram, nggak usah usap-usap leher galon pakai itu tisu itu ada alkoholnya juga. Nanti kan masuk juga tuh di apanya. Sampai nasi pun ada alkoholnya gitu kan ibaratnya. Ya, obat-obatan dan seterusnya ya kan. Jadi yasirul kuhul ma'fu, maksudnya alkohol yang nisbatnya sedikit sekali itu dimaafkan. Lihajah karena kebutuhan. Wallahu alam. Kemudian jangan cintai karena Allah Azza wa Jalla dia pakai minyak wangi dan Rasul senang banget minyak wangi itu. Jadi supaya kalau ada bau-bau yang kurang menyengat, kurang sedap dengan kita pakai minyak wangi itu paling tidak terkalahkan lah gitu kan. Itu. Ya. Berusaha kita ya betul-betul ya menghadap Allah dalam keadaan wangi dan seterusnya. In kana indahu, jika dia punya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti enggak wajib ya. Kalau punya. Anak pas baca hadis ini, Nabi bahasakan sampai in kana indahu, kalau dia punya minyak wangi. Kalau enggak punya, ya wes paling tidak ya mandilah, bersihlah apa gitu kan. Atau kalau habis keringetan banget, basah, lepek pakaiannya digantilah ya pakaiannya supaya nanti enggak menyengat baunya ada ya. Kalau dia punya, kata Nabi SAW. Karena nggak bisa kita harapkan semua kaum muslimin harus punya minyak wangi. Ada yang mungkin nggak punya, nggak sempat beli, atau nggak punya untuk beli, atau gimana. Kasusnya macam-macam. Kemudian apa jemaah cintai sunnah ta'ala? Thumma atal jumu'ah. Kemudian dia datang untuk sholat Jumat. Ya. Dalam sebagian riwayat dengan bahasa masya. Ya. Thumma masya. Berjalan. Menunjukkan lebih utama kalau masih bisa ditempuh dengan jalan kaki. Maka yang terbaik adalah Ke masjid sholat Jumat dengan Jalan
kaki. Karena satu langkah menaikkan derajat, ya, menghapuskan satu dosa. Makin tinggi derajatnya, makin banyak pahala yang dia dapatkan. Yang mencintai. Saya sering sampaikan, sampai sebagian salaf yang rumahnya dekat-dekat dari masjid, dia jalannya nggak lebarin begini. Tapi apa? Dicempet-cempet gitu. Ya, ya, yang mungkin normalnya begini, tapi karena rumahnya dekat dari masjid, sedikit-sedikit. Langkahnya disempit-sempitkan supaya banyak langkahnya. Sebegitunya mereka, Masya Allah. Kemudian dia datang ke masjid. Ya, dia tidak mengendarai gitu kan. Kecuali mungkin jaraknya agak jauh, mau nggak mau. Karena hajat, maka dia pakai kendaraan. Ya. Di waktu itu nggak masalah. Ya. Dan saya ingatkan kaum muslimin, ini ada ceramah ini ya. Bisa dibantu nggak sedikit? Itu kita mau selesai nih. Mainnya di luar sayang, mainnya di luar ya. Boleh kalian ke masjid tapi ya jangan mengganggu ya. Orang tuanya yang harus tanggung jawab. Kemudian yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi dia berjalan ke masjid. Kemudian apa? Falam yatakhatta a'naqan nas, dalam riwayat lain riqab. Kemudian dia tidak melompat-lompatin pundak manusia. Ini enggak boleh cuma. Sampai Nabi pernah menyuruh orang untuk apa? Duduk gara-gara dia apa cuma? Dia datang terlambat. Malah apa? Dia pengen maju ke depan, dia langkah-langkahin pundak-pundak orang. Kadang-kadang ada tipe-tipe orang kayak gitu, sok mungkin apa, orang setempat atau dia sesepuh setempat, padahal dia datangnya lambat, orang udah dari jam berapa udah datang, dia langkah-langkahin. Nabi pernah nyetop orang kayak gitu tuh. Nggak boleh dia mencintai SWT. Prinsipnya itu mina munakhu man sabaq. Mina itu tempat mabit siapa yang duluan. Ini prinsipnya. Jadi siapa yang datang duluan dia lebih berhak di situ. Ya jangan kita mentang-mentang mungkin kiai di situ atau DKM di situ, Mas ini tempat saya, mundur. Mas di belakang aja. Saya DKM, tempat saya di sini udah kaplingan saya. Nggak ada hak dia. Walaupun dia DKM, walaupun dia kiai di situ, nggak ada hak dia. Ya. Al-awwal fal-awwal. Yang duluan ya dia duluan. Itu prinsip mencintai SWT. Ya. Jadi kalau dia juga nggak mau mundur, boleh itu nggak mau, hak dia, nggak apa-apa dia mencintai SWT. Dan Rasul udah pernah menyuruh orang tuh duduk itu gara-gara dia lompat-lompat apa pundak orang gitu. Lam yatakhatta riqaba ay a'naqan nas. Thumma shalla ma kutiba lahu, ya, ay ma kataballahu lahu. Setelah dia masuk masjid, kemudian dia sholat. Ya, kemudian dia sholat sunat, tahiyatul masjid, mencintai SWT. Jangan duduk dulu tahiyatul masjid. Sampai Nabi pernah suruh orang berdiri gara-gara dia masuk langsung duduk. Ya, suruh untuk berdiri untuk salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarka rak'atain. Apabila seorang di antara kalian masuk masjid jangan duduk sampai dia salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Walaupun yang sahih memang hukumnya sunnah, tapi ngapain masuk masjid enggak tahiyatul masjid? Ya. Langsung duduk nganggur, sholatlah. Ya. Hatta antum sedang dengar muazin lagi adzan. Langsung. Enggak usah tunggu-tunggu tukang azan selesai azan. Kemudian antum apa? Mulai sholat tahiyatul masjid. Asyhadu an la, langsung masuk masjid. Langsung sholat tahiyatul masjid. Enggak usah ditunggu itu muadzin selesai. Karena yang lebih wajib untuk antum apa? Dengar khutbah nanti itu hukumnya wajib. Sholat tahiyatul masjid sunnah. Mana kita kedepankan antara sunnah dengan wajib? Ya. Yang wajib harus lebih kita utamakan. Maka gimana triknya? Begitu orang sedang adzan, maksudnya menjawab adzan, menjawab adzan itu hukumnya sunnah. Mendengarkan khutbah wajib. Ini saya lihat sebagian orang saking awamnya gitu loh. Kalau awam jangan awam-awam banget. Ini khotib lagi khutbah main Facebook. Saya pernah ngelirik ada orang. Allah musta'an. Itu kalau awam jangan awam banget dah gitu kan. Ya. Lagi khutbah Jumat khotib dia enggak denger, wajib loh mencintai. Man la'ibal hasa faqad laga. Siapa yang main-mainin kerikil saja
Ada kerikil kecil mungkin di karpet ya, digini-giniin, sia-sia Jumatannya. Bagaimana dia main? Main Facebook kan. Allah musta'an. Bahkan saya pernah ngeliat di satu daerah ya, agak pinggir sana, itu apa? Khotibnya lagu dang dung pada ngudut di emper. Ainal akal, akal di mana? Akal sehat mana? Ditaruh di mana? Greget kita kadang-kadang melihat seperti itu. Muslim apaan seperti itu? Nggak punya adab sama rumah Allah Azza wa Jal. Nggak bisa nahan apa gitu loh. Nanti gitu di luar area masjid gitu. La ilaha illallah. Tapi itulah ajaran-ajaran sebagian orang ya gitu. Ya diajarkan kadang oleh ini. Sambil kajian pun ada yang sambil begini. Nggak keluar katanya ilmunya kalau nggak beginian. Ajib itu, ajib. Saya agak gergetan kalau masalah itu. Karena ini kaitannya dengan adab kita di rumah Allah SWT. Jadi antum kalau nggak setuju nggak apa-apa. Ya. Saya harus ngomong. Jadi dia sholat, apa yang mampu untuk Allah takdirkan untuk dia bisa sholat gitu. Menunjukkan bahwa boleh orang itu dari dia datang, ya sampai khotib, dari dia datang sampai khotib naik mimbar, ngapain? Sholat terus. Ini sunnah yang kebanyakan kita tinggalkan. Ya nggak cuma? Kalau bisa sebelum mati pernah ngerjain sekali 2 kali seumur hidup. Itu apa? Masuk masjid, mulai sholat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai datangnya siapa? Sampai imam naik mimbar, baru antum berhenti. Mencintai sunnah ta'ala. Itu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Rata-rata kita tahiyatul masjid 2 rakaat langsung. Ya kan? Ada saya lihat, tapi langka bin jarang. Ada sekali kadang-kadang saya ngelihat gitu. Sebagian asatidzah yang saya lihat kadang-kadang. Ya. Apa namanya? Ya, dulu saya pernah ngelihat di kampus itu Ustaz Abdul Hakim, hafizahullah taala. Dari masuk beliau sampai khotib naik mimbar, itu beliau sholat 2 rakaat. Sunnah. Mencintai sunnah ta'ala. Kemudian apa? Kata Nabi SAW, thumma ansata. Kemudian dia diam. Amit-amit ya, orang lagi khutbah, dia ngobrol. Masih ada loh. Sampai orang ngelarang orang ngomong misalnya. Itu pun sia-sia. Mencintai sunnah ta'ala. Hati-hati loh. Ini malah ada yang ngobrol malah. Bapak kadang-kadang saya lihat tuh. Khotib lagi khotbah, dia ngobrol. Ngomong apa itu? Allah musta'an. Inilah kalau orang nggak belajar, nggak ngaji, jadi banyak yang nggak diketahui. Ternyata nggak boleh, dilarang gitu kan. Thumma ansata idza kharaja imamuhu. Dia diam apabila imamnya sudah keluar, maksudnya naik mimbar. Hatta yafragha. Sampai imamnya ya selesai dari khutbahnya, diam dia. Ya, hatta yafragha min salatihi, ya. Ka'annahu, kata Rasulullah SAW, kana kafaratan, ya, lima bainaha wa baina jum'atin lati qablaha. Maka itu akan menjadi penghapus dosa-dosa bagi dia antara Jumat tersebut dengan Jumat yang sebelumnya. Paham maksudnya? Antara Jumat tersebut dengan Jumat yang sebelumnya, dosa-dosanya antara itu diampunkan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Fa'ala kulli hal, Nabi bilang sama Umar bilang sama Nabi SAW, pakai ini Rasul di hari Jumat, menunjukkan kita dianjurkan hari Jumat pakai pakaian yang bagus. Wa idza ja'akal al-wufud, dan juga pakai dia ya Rasulullah ketika datang tamu-tamu. Nanti kita bahas di pertemuan akan datang bismillah. Mohon maaf waktunya agak lewat dari bunyi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.